Hai Sobat Kaum, selamat datang di podcast Kaum Mengudara. Kembali lagi dengan Mei di Kaum Mengudara, rubrik Sapa Sobat Kaum. Kita akan membahas terkait peran agama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu krusial yang sedang kita hadapi. Kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, di studio Kaum Telapak sudah ada narasumber yang spesial kita datangkan dan akan membahas terkait peran agama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Oke, terima kasih banyak Mbak Mai. Nama saya Hening Parlan. Assalamualaikum buat semuanya. Saya saat ini bekerja di Greenfit Indonesia sebagai koordinator untuk Indonesia, dan saya juga menjadi wakil ketua dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga wakil ketua dari Majelis Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, sehari-hari saya memang ngurusin lingkungan dan juga ngurusin tentang lintas agama untuk lingkungan. Keren banget Mbak. Dan ini kita tuh mendatangkan orang yang tepat untuk isu kita saat ini gitu. Mbak Ning, kita langsung ke pertanyaannya Mbak ya. Boleh. Oke. Nah Mbak Ning, melihat dari berkaca lagi dari topik kita ya Mbak, menurut Mbak Hening bagaimana melihat krisis lingkungan hidup saat ini yang dihadapi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia? Contohnya misalnya ada perubahan iklim dan lain-lain, boleh sedikit cerita Mbak? Iya, menurut saya sekarang tidak lagi kita hanya perubahan iklim, tetapi kita sedang menghadapi krisis iklim Mbak Mai. Jadi bahkan kita dari hari ke hari, waktu ke waktu kita merasakan dampak yang sangat luar biasa, dan itu memberikan degradasi dan ketidakbaikan di banyak tempat. Nah, jadi situasi sekarang menurut saya menjadi tidak hanya perubahan iklim, tetapi sudah menjadi krisis iklim. Nah, seperti apa sebenarnya yang kita rasakan untuk semua umat? Yang pertama adalah bahwa kita semua mengalami panas lebih dari biasanya. Tahun kemarin 2023 itu adalah panas tertinggi di bulan November. September, November itu bulan terpanas di dunia selama 2000 tahun. Kemudian Kepala PBB menyampaikan bahwa dunia tidak lagi hanya panas tetapi bahkan sudah mendidih. Benar. Sudah membara. Nah, yang lebih menarik adalah pada COP 2027 yang ada di Mesir, itu banyak sekali hasil riset, bahkan mungkin lebih dari 2000-an hasil riset, dan berkumpul lebih dari 270-an ahli yang menyampaikan bahwa dunia ternyata terkait dengan iklim tidak berubah menjadi baik, tetapi semakin buruk dan semakin buruk. Nah, kita harus membawa ini pada satu langkah yang kalau krisis itu berarti responnya adalah respon krisis. Jadi harus langkah yang lebih urgent, langkah yang cepat. Para ahli meyakini bahwa tidak ada yang salah Mbak dengan riset-riset itu. Tidak ada yang salah dengan ilmu pengetahuan. Namun mereka tidak mampu menyetop terjadinya krisis iklim. Dan kemudian mereka beranjak kepada ternyata penyebabnya adalah keserakahan manusia. Jadi mari kita lihat dampak iklim sudah semakin nyata, dan kalau konteksnya untuk agama ya Mbak, Betul. Itu dampak iklim sangat mengerikan karena dengan tidak adanya air maka orang tidak bisa berwudu yang beragama Islam. Kemudian dengan tidak adanya air misalnya yang Kristen tidak bisa melakukan baptis yang dengan air. Kemudian teman-teman yang beragama Hindu, kalau pohon-pohonnya tidak ada, maka perlengkapan dan peralatan untuk ngaben menjadi tidak ada. Benar-benar. Jadi ketika terjadi krisis iklim, maka dampak kepada umat beragama juga sangat besar. Iya. Jadi memang itu langsung berdampak langsung ya. Jadi tadi seperti Mbak Hening katakan, kalau tidak sudah ada krisis air, kita tidak bisa sebagai yang teman-teman yang muslim tidak bisa berwudu. Iya. Atau ada air tetapi airnya tidak lagi suci karena terkontaminasi, tidak bisa dipakai untuk kumur, tidak bisa dipakai untuk wudu karena adanya limbah tambang misalnya, itu juga tidak bisa. Jadi kerusakan karena keserakahan manusia yang menyebabkan krisis iklim itu berdampak nyata kepada seluruh umat, termasuk di dalamnya adalah umat beragama. Betul. Berarti intinya adalah kita ini segala dampak dari krisis iklim dan kerusakan lingkungan ini
diakibatkan oleh faktor manusianya sendiri. Benar, juga, gitu. benar. Ya. Ya. Dan miris ya Mbak gitu. Maksudnya intinya kita lagi, manusia-manusia lagi yang merusak lingkungan kayak gitu. Benar. Dan menurut Mbak Haning, bagaimana dalam ajaran agama sendiri itu memandang hubungan antara alam dan manusia ini bagaimana Mbak? Maksudnya terkait tadi kayak dampak dari krisis iklim sendiri itu akan berdampak kepada manusia dan itu juga akan menyulitkan ketika lagi beribadah kayak gitu. Betul. Jadi begini, krisis iklim terkait dengan agama itu sangat erat sekali. Bukan hanya pada dampaknya yang sangat meluas, tapi ini juga karena krisis iklim itu tidak disebabkan oleh makhluk lain, tapi ini karena tingkah laku manusia. Dan kita diingatkan sebenarnya, saya ada di dalam Green Faith itu cukup banyak memahami dan membuka banyak lintas agama dan kepercayaan yang semuanya bicara tentang bumi, semua bicara tentang ibu bumi, yang mengatakan bahwa semua harus melakukan penghormatan, melakukan merawat, mencintai, melindungi. Nah, semua itu sudah ada dalam hampir semua kitab suci. Dan kalau di dalam Islam misalnya itu jelas ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa telah datang peringatan kepada kalian agar kalian semua bertaubat dan setelah itu maka kembali kepada jalan yang benar. Bertobat karena apa? Karena ada situasi bencana yang menjadi peringatan buat semua umat, kemudian diminta untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga dari sini kita menjadi tahu bahwa sebenarnya alam itu adalah taken for granted dari Tuhan, taken for granted dari Allah, yang kemudian diberikan kepada seluruh umat manusia dalam kondisi baik-baik saja. Namun Tuhan sebagai pencipta sadar betul bahwa banyak di antara manusia melakukan keserakahan. Dan ini juga ada di dalam semua agama, bahwa umat itu tidak semuanya lurus dan baik. Banyak yang melakukan, yang mempunyai sikap keserakahan. Dari keserakahan itu maka muncul namanya bencana, muncul sebuah peringatan. Nah, peringatan-peringatan inilah yang terjadi saat ini, yaitu krisis. Nah, pada konteks krisis, maka manusia diharapkan untuk bertobat dan melakukan perbuatan baik di kemudian hari. Makanya menurut saya kenapa menjadi sangat penting buat kita semua ngomongin tentang krisis iklim dengan melibatkan kelompok agama. Betul sekali. Iya. Jadi tidak hanya organisasi yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup sendiri yang menjaga, tapi lintas agama ini sangat penting sekali gitu. Sangat penting, dan Mbak Mai. Itu ibarat kata agama dan itu udah dibawa dari kecil dari kita. Iya, betul kan, maksudnya dari orang tua, dari maksudnya dari kita punya keyakinan kayak gitu, benar. Kan itu. Nah, jadi begini, kan selama ini kita memahami agama dalam semua umat, dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan saudara-saudara dari lintas kepercayaan. Betul. Itu meyakini tentang adanya hubungan manusia dengan Tuhan. Termasuk kita, saya mungkin ya, dan teman-teman itu masih menggunakan agama sebagai hubungan kita atau cara komunikasi kita antara manusia dengan Tuhan. Itu benar. Kemudian juga ada hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi dari semua itu orang lupa bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia itu ada enabling faktor yang sangat penting, yaitu hubungan antara manusia dengan alam. Nah, pada saat alamnya rusak, maka hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tadi contoh, air mau dipakai wudhu tidak ada lagi. Saudara-saudara yang beragama Hindu tidak bisa menggunakan untuk membungkus, untuk perlengkapan, mereka ngaben tidak ada lagi. Saudara-saudara yang Buddha mau melakukan kegiatan yang ada di hutan, mereka tidak bisa lagi. Jadi hubungan antara Tuhan, manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia itu sangat ditentukan dengan hubungan manusia dengan alam. Dan ini harusnya menjadi tripartit yang tidak terpisahkan. Kita sering hanya menganggap agama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Padahal kalau menurut saya hubungan dengan Tuhan itu jembatannya adalah alam. Kalau jembatan ini rusak, maka kita gak akan sampai kepada Tuhan. Benar. Ini banget ya. Maksudnya jadi kayak jujur saja kayak terpukul gitu ya.
ternyata sedalam itu nilai agama yang mungkin sebagian sedikit tidak melupakan bahwa agama itu adalah salah satu, kita tuh sudah diberikan solusi nih untuk menjaga. Dan semua agama itu ada solusinya ternyata Mbak. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu, kalau di dalam ayat atau ajaran mereka bagaimana tentang lingkungan, dan semuanya itu luar biasa. Jadi kami justru belajar satu dengan yang lain bahwa nilai-nilai agama terkait dengan lingkungan, terkait dengan iklim itu adalah universalism. Jadi semua bisa dipakai. Ini adalah ada di dalam semua agama. Bahkan teman-teman kepercayaan juga mempunyai ini. Ini yang sebenarnya mesti kita kampanyekan itu adalah bahwa agama itu juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Nah, ini yang nggak pernah diurus. Jadi mereka pikir alamnya dikasih, ada tambang, ada hutan, taken for granted kan dari Tuhan. Nah, ini tahu ini terbatas. Tetapi kita tidak tahu bahwa ketika itu rusak, maka sebenarnya sistem kita, hubungan kita dengan Tuhan itu dirombak caranya habis-habisan gitu. Jadi sejauh ini nilai-nilai agama ini membantu mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup ya Mbak? Dia menjadi kunci untuk melakukan pemulihaan terhadap lingkungan. Kunci loh Mbak. Kunci ya, benar. Kalau kita nggak buka kuncinya, kita nggak akan masuk ke situ. Kan? Benar-benar. Tapi sayangnya enggak ada manusianya yang merusak juga gitu Mbak. Iya. Dan kuncinya tidak dipegang oleh banyak orang karena orang tidak banyak yang mengerti bahwa betapa ilmu agama ini bisa menjadi solusi gitu. Atau jangan-jangan karena bukannya gimana ya? Atau jangan-jangan mungkin tidak terlalu difokuskan penyiaran soal isu-isu lingkungan. Iya, benar. Kepada mungkin yang pendakwa atau ustaz atau apa. Benar. Jadi agama, kelompok agama terutama yang baik dari banyak agama itu hanya difungsikan sebagai pembawa doa. Tetapi tidak difungsikan untuk menjadi aktor atau leader untuk membuat green movement. Menarik. Jadi harusnya para petinggi ini, coba kalau kita bikin assessment, Bapak percaya kepada pimpinan agama atau lebih percaya kepada pimpinan pemerintah? Banyak kan memilih pimpinan agama kan? Rata-rata banyak yang memilih pemimpin agama lebih dipercaya dibanding pemimpin pemerintahan. Nah, tapi ini mereka tidak ada proses di mana para pimpinan agama mengajak dan melakukan tindakan untuk membangun green movement di tempatnya masing-masing. Yang Islam juga masih sedikit, tapi sudah ada. Semua agama sudah melakukan. Cuman menurut saya ini belum jadi gerakan yang masif. Padahal Mbak, menurut data 70% orang di dunia itu mengaku beragama. Dan di Indonesia yang mengaku punya agama itu di atas 95%. Jadi kalau kita mau membangun green movement melalui kelompok agama itu dahsyat banget. Ya, itu harusnya menjadi dimotivasikan dimotivasikan. Iya, dimotivasikan, didorong ya benar. Lalu tadi kembali lagi dengan menjaga kita concern terhadap lingkungan, menjaga lingkungan. Berarti itu juga dari bagian kita beribadah, bukan? Benar. Jadi kan itu tadi ibadah dipahami. Jadi semua tindakan kita kan ada, kalau di dalam Islam itu tidak ada yang sia-sia sekecil apapun tindakanmu. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu adalah semuanya adalah ibadah. Kita di dalam Islam misalnya kita mengenal selalu berusaha, mari kita membangun amal jariah. Kita membangun amal jariah dengan membangun sekolah, membangun pondok. Nah, tapi mereka lupa bahwa membangun amal jariah dengan lingkungan itu luar biasa. Mari kita menanam pohon misalnya. Pohon, dengan satu pohon, bila pohon itu besar, akan bisa memberikan oksigen ke 30 orang. Apa enggak amal jariah yang luar biasa? Terus apabila ternyata pohonnya besar, maka akan bisa melindungi unsur hara. Bisa memberikan sumber daya air yang baik. Bisa hasilnya bisa dimakan sebagai buah, daunnya bisa digunakan.
batang dan rantingnya bisa berguna juga. Jadi sebenarnya kita membangun amal jariah itu tidak hanya fokus kepada hal-hal yang kelihatannya itu misalnya masjid, gereja, itu penting banget. Tetapi bukan hanya itu, karena luas sekali Allah memberikan ruang buat manusia untuk beribadah. Nah ini yang tentang ini nih nggak dikulik gitu. Jadi misalnya pertanian sekarang kita anggap kurang maju. Apakah misalnya bertani itu bukan ibadah? Bertani itu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makan kepada kita semua yang membutuhkan gitu. Jadi di Indonesia itu belum terjadi, belum ada pemahaman bahwa ibadah itu kalau di dalam Islam itu adalah ibadah hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan dengan alam, itu belum menjadi 3 kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi baru yang nomor 1 Mbak. Padahal hubungan manusia dengan Tuhan dan yang lainnya itu juga ibadah. Bahkan kalau di dalam Islam itu ada cerita yang menyampaikan begini. Ada seorang sahabat bertanya, saya sudah beribadah tiap hari sholat dan saya sudah berpuasa. Apakah saya bisa masuk surga? Dia bilang belum. Oh, saya sudah meningkatkan ibadah saya. Ternyata jawabannya belum. Terus kenapa belum? Karena kamu hanya beribadah untuk dirimu sendiri. Lalu apa ibadahmu yang berguna untuk umat dan sesama? Jadi artinya kalau ibadah kita yang digunakan untuk sesama dan juga lingkungan atau universal, itu insya Allah pahalanya lebih berlipat dibanding hanya untuk keperluan diri sendiri. Betul. Kalau kita beribadah untuk diri sendiri itu udah kewajiban. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan dan itu untuk orang lain atau umat yang lain atau semesta, alam dan yang hewan, keanekaragaman hayati, maka kita melakukan sesuatu dengan yang lain. Mungkin satu lagi Mbak Mai yang harus dilihat. Di dalam Islam itu disampaikan bahwa seluruh makhluk itu bertasbih. Jadi bukan hanya manusia yang bertasbih. Nah, ketika semua makhluk bertasbih, alangkah malangnya ketika hutan-hutan itu pada saat mereka bertasbih, ketika bumi kita pada saat bertasbih, tiba-tiba dibulldozer, tiba-tiba mereka ditebang, tiba-tiba mereka dieksploitasi. Artinya mereka tidak bisa lagi bertasbih. Merinding saya. Jadi kita harus membangun dan memberikan informasi kepada semua menurut saya, terutama kita teman-teman dari berbagai lintas agama untuk lebih kencang sekali menyampaikan bahwa ibadah kita bukan hanya satu hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau itu saja maka itu sangat individualistik. Kita harus bisa membangun hubungan dengan manusia sesama manusia dan hubungan manusia kita dengan alam. Gitu. Lintas ekosistem, maksudnya lintas kita harus tidak hanya sesama manusia tapi juga dengan makhluk hidup lainnya. Benar. Itu bertasbih itu merinding Mbak, benar. Itu kunci. Tolong nanti kita akan highlight itu. Ya, dan tadi agama adalah ibadah. Menjaga lingkungan adalah ibadah kan. Kalau pepatah waktu aku kecil dulu tuh Mbak juga dibilang kayak kebersihan adalah sebagian dari iman kan gitu kan, ibadah berarti kan juga. Iya. Benar. Nah, orang juga lupa ketika kita kebersihan adalah setengah dari iman. Kita anggap bahwa misalnya bersih itu sama dengan suci, padahal bersih belum tentu suci kan. Misalnya begini. Kita sebagai manusia akan mengumpulkan amal jariah. Tapi kita lupa loh Mbak, kita membawa dosa yang jariah juga. Misalnya kita membawa botol plastik. Botol plastik berapa tahun Mbak tidak terurai? Lebih dari 150 tahun. Betul. Teman-teman merokok nih, mohon maaf banyak yang suka merokok nih. Puntung rokok itu lebih dari 50 tahun baru terurai. Sekarang kita misalnya betapa banyak hal-hal yang kelihatannya sepele tapi itu membawa dosa jariah. Kalau ada amal jariah, tapi ini dosa juga yang panjang banget. Kan kita jangan sampai kita membawa dosa jariah itu. Jadi ketika satu ayat dipahami itu ya saklek kayak gitu, padahal kita punya interpretasi sejuta loh tentang satu hal gitu. Iya. Itu
Oke Mbak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Bingung Mbak Mai. Iya, aku ini udah dijawab. Oke, kita lanjut lagi nih. Tapi jadi balik lagi Mbak, apakah tadi mungkin aku boleh sedikit lagi menggali contoh konkret dari komunitas agama nih? Mungkin ada yang sudah berhasil atau tadi kan memang masih ada yang masih kurang kenceng nih komunitas agama untuk menyuarakan isu lingkungan hidup, padahal itu tuh udah ada di dalam ajaran agama gitu kan. Yeah. Tapi mungkin dari pandangan Mbak Hening gitu, adakah yang sudah ada yang berhasil gitu dari komunitas agama yang membawa isu lingkungan hidup ini mungkin dakwanya ke publik atau gimana Mbak? Oke, terima kasih Mbak. Saya percaya sudah ada. Jadi banyak sekali saudara-saudara kami dari lintas agama sudah melakukan ini. Misalnya teman-teman dari lintas agama dari Protestan itu belum lama mereka melakukan penanaman mangrove bersama-sama yang ada di Jakarta Utara. Lalu saudara kami Muslim membuat namanya Sodakoh Energi. Jadi dia membangun solar panel yang ada di masjid. Percaya nggak? Yang awalnya mereka harus membayar ratusan ribu biaya listrik setiap bulan, dan kalau misalnya lampunya mati, maka pengajian atau acara kegiatan di masjid itu tidak bisa berlangsung. Sekarang mereka sangat bahagia karena ada lampu PLN-nya mati apa enggak, mereka tetap berjalan, dan biaya per bulan itu mereka cuma tidak lebih dari 10.000 untuk bayar di PLN. Jadi itu sangat membantu banget. Kemudian kawan-kawan di agama Hindu misalnya, mereka ada cara untuk merangkul pohon dengan dikasih sarung. Iya. Nah, jangan dikira bahwa itu tidak mengandung esensi yang luar biasa. Atau cuma sekedar estetik, padahal itu ada ininya. Itu ada mengandung nilai yang sangat tinggi. Jadi juga menurut saya teman-teman yang Muslim, kita juga harus melihat bahwa itu kita tidak bisa artikan sebagai sebuah syirik gitu ya, tetapi kita melihatnya bahwa kita melindungi bumi sehingga perbedaan-perbedaan karena sebuah interpretasi itu bisa dihilangkan. Nah, jadi tadi contoh misalnya, terus ada juga pengelolaan sampah, Mbak. Pengelolaan sampah sekarang di Jogja nih rame banget, karena banyak yang ditutup ya tempat pembuangan sampahnya, TPA-nya, sehingga banyak banget komunitas-komunitas lintas agama ini mereka punya gerakan pengelolaan sampah tersendiri. Jadi ini banyak sekali, dan menurut saya itu adalah dakwah salah satunya ya, tapi ada cara dakwah yang lain. Mereka juga ikut dalam advokasi, mereka juga ikut dalam pembekalan, mereka ikut melakukan training, ada sekolah minggu. Kawan-kawan kami dari Eko Bhinneka Muhammadiyah di Pontianak misalnya, mereka itu melakukan sepeda santai dengan ke seluruh lintas agama, dimulai dari masjid, mereka ikut membersihkan masjid, setelah itu ke gereja, setelah itu ke pura. Jadi yang pertama mereka bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, mereka merasa bahwa lingkungan adalah menjadi satu pemersatu dan sekaligus menjadi cara aksi yang sangat natural. Betul. Karena itu keseharian mereka. Di teman-teman di Ternate juga mereka melakukan aksi untuk bersihkan laut bareng-bareng dengan para lintas agama. Jadi ada banyak contoh, tapi Mbak itu masih kurang. Kita harus masifkan ini. Ya, secara kan memang tadi yang Mbak Heneng bilang berapa puluh hampir 90% orang itu mengaku beragama, ya kan? Ya. Kemudian tadi mungkin ini akan pertanyaan yang kembali lagi. Jadi sejauh ini adakah pemuka atau pemimpin agama apakah sudah berperan dan berkontribusi dalam menyuarakan kampanye isu lingkungan di setiap materi dakwanya? Menurut Mbak Hening gimana nih? Pastinya ini sudah ada. Saya banyak mendapati tentang misalnya dengan Badan Restorasi Gambut, itu ada khotbah Jumat dari itu, kemudian ada gerakan tentang Green Ramadan, tentang Green Aisyah, tentang Green Muhammadiyah, kemudian ada materi sekolah minggu. Terus kami dengan teman-teman gereja dari Green Faith itu sedang membangun training tentang climate justice yang kemarin barusan digunakan untuk teman-teman agama Buddha, agama Hindu. Jadi
para pemimpin ini ketika mereka mempunyai cara pandang bahwa hubungan antara manusia dengan alam itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan penting sebagai dakwah mereka, maka ini luar biasa. Jadi memang kita sudah ada, tapi menurut saya belum terlalu banyak. Jadi kalau kita hitung-hitung nih mungkin anggap aja environmentalis dari tokoh agama ini ada tapi belum banyak, Mbak. Nah, kita harus membuat ini masif. Jadi memang penting teman-teman LSM, mohon maaf nih teman-teman LSM, jangan berkutak sesama LSM aja. Nah, iya. Jangan LSM ke LSM, jangan LSM ke pemerintah. LSM pergilah ke kelompok lintas agama. Karena apa? Mereka itu rata-rata memandang segala sesuatunya secara positif. Saking positifnya itu tidak kritis bahwa ternyata ada data-data atau kerusakan lingkungan yang dekat sekali dengan mereka. Jadi kita harus mendekatkan nih teman-teman agama, teman-teman aktivis lingkungan dan komunitas. Karena di sini adalah basis gerakannya. Ada banyak, saya lihat ada banyak, bahkan sekarang ada muncul buku tentang ekoteologi Islam, ekoteologi Muslim, Kristen, ekoteologi Katolik, itu muncul. Nah, ini bagus menurut saya, Mbak. Jadi ini tokoh-tokoh agama itu sudah mulai bersuara. Dan yang menarik di COP28 kemarin kan ada Faith Pavilion. Jadi itu pertama kali selama ini ada Faith Pavilion secara resmi. Kebetulan saya 2 kali yang terakhir ini mewakili Indonesia untuk bicara tentang lingkungan dan agama. Lingkungan dan agama ya. Iya. Nah, itu. Jadi menurut saya ini adalah momentum yang baik. Karena setelah COP27 kemudian ada kesadaran bahwa memang bukan hanya hasil riset yang diperlukan, bukan hanya kelompok kampus, peneliti, tetapi juga sekarang harus masuk menjadi yang lain dengan merangkul lintas agama. Nah, Mbak, kembali masih berhubungan pertanyaannya. Jadi baru-baru ini juga kan ada fatwa MUI yang menyebutkan bahwa mengharamkan aktivitas deforestasi. Nah, menurut Mbak Hening ini bagaimana si fatwa MUI ini sendiri, dan apakah akan efektif bagi kita gitu dengan adanya fatwa? Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya kasih tahu ada banyak term di dalam agama, terutama di agama Islam. Fatwa itu adalah sebuah jawaban dari kerisauan atau pertanyaan masyarakat yang diajukan sehingga dijawab oleh ulama. Nah, ini adalah sebuah jawaban bernama fatwa. Nah, fatwa ini itu adalah memberikan jawaban-jawaban berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, kalau di dalam fatwa itu kemudian misalnya haram, hukumnya menebang, itu memang sudah kemudian dicari dengan adanya deforestasi seperti ini, itu sebenarnya apa yang terjadi? Jadi itu yang terjadi adalah ada kerusakan lingkungan, dan ini masuk dalam kategori haram. Nah, ini luar biasa menurut aku. Ini keren banget, Mbak. Nah, yang kemudian harus menjadi PR adalah apakah kata haram atau fatwa yang dihasilkan dari MUI itu pernah disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan hutan. Kalau ini diberikan hanya kepada teman-teman yang ulama Islam saja, itu tidak cukup. Karena fatwa ini fatwa maupun fikih itu tidak mengikat mereka yang kalau kayak misalnya kami fatwa Muhammadiyah, maka itu berlaku untuk orang Muhammadiyah. Tapi kalau fatwa MUI kan asumsinya adalah berguna untuk semua umat. Tapi kemudian ada nggak yang membuat punishment kalau tidak dilakukan? Ini ada fatwa menebang hutan itu adalah haram. Kalau masih ada orang yang menebang, ada sanksi nggak dari fatwa? Nggak bisa ada sanksi. Nggak bisa jadi dasar juga untuk tidak bisa jadi dasar untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang menebang. Oleh karena itu, maka porsi terbesar di sini adalah proses awareness dan proses penyadaran.
Jadi kalau di dalam kerangka itu biasanya ada nilai-nilainya Mbak. Nilai pertama itu nilai dasar. Ya. Kalau dalam Islam itu bernama al-qiyamah asasiyah. Terus yang kedua adalah prinsip umum atau al-usnul al-kuliyah. Kemudian ada hukum praktis. Nah, di hukum praktis ini atau al-ahkam itu adalah tentang tata cara bagaimana agar tidak menebang hutan. Itu ada di dalam. Tapi bahwa setelah itu disampaikan kepada publik, maka fatwa ini, fikih dan fatwa ini tidak mengikat untuk menjadi punishment. Nah ini makanya menurut saya ini penting untuk disampaikan kepada publik, terutama mereka yang melakukan penebangan hutan. Kalau ini fatwanya dikasih tahu ke masjid, ke saya gitu, nggak apa-apa, saya nggak menebang hutan. Iya. Saya cuma tahu saya tidak menebang hutan, maka saya bisa melakukan atau mengingatkan orang yang tidak menebang agar tidak menebang hutan. Tapi kan berarti bukan pada lembaga yang memang lembaga-lembaga besar untuk diinformasikan. Jadi penting untuk setelah ini adalah proses awareness dan proses internalisasi bagaimana nilai-nilai itu bisa ada. Semua hasil-hasil MUI kan Majelis Ulama Indonesia itu adalah lembaga pemerintah ya. Jadi itu dia juga ke pemerintah, maksudnya ke kementerian, ke kementerian, mungkin juga diberikan kepada kementerian terkait, tapi saya nggak tahu apakah itu diberikan ya. Tapi ini sesama lembaga pemerintah ya, dia menyampaikan fatwa itu gitu. Tapi bahwa ketika fatwa itu tidak dilaksanakan, maka ya nggak ada punishment. Iya benar. Jadi makanya proses awareness-nya itu harus panjang. Tapi yang efektif untuk melakukan awareness itu seperti bagaimana Mbak Haning? Untuk kelompok agama ya. Oke, yang efektif untuk yang pertama menurut saya sesuatu yang paling dasar itu adalah value of faith ya. Nilai dari agama itu sendiri. Jadi yang paling efektif adalah nilai-nilai agama yang kamu yakini, yang kita yakini tentang lingkungan itu ada apa saja sih. Misalnya kalau kami ada namanya 40 hadis hijau. Saya dan teman-teman Aisyah dan Green Faith itu diinisiasi dari teman-teman dan kita mengumpulkan namanya 40 hadis hijau. Kita memiliki ada puluhan ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan bumi dan lingkungan. Bahkan yang tentang energi kami itu menemukan sekitar 80 ayat untuk energi. Nah, ayat per ayat-ayat ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada kelompok lintas agama agar ini dipahami. Tapi nggak cukup. Kalau ini pemahamannya hanya textbook, maka pemahaman ini harus dipadukan dengan fakta atau kenyataan. Fakta itu yang dimiliki data-data oleh teman-teman NGO. Jadi teman-teman NGO menyampaikan ada data, teman-teman dari faith base itu menggunakan nilainya untuk menganalisis betapa situasi sekarang seperti ini, dan itu yang kemudian akan menjadi bahan untuk diskusi, bahan materi dan lain-lain. Seperti kami punya ada namanya climate justice. Yes. Climate justice ini ada 3 materi pokok. Yang pertama adalah colonialism, yang kedua adalah tentang damage and loss, yang ketiga adalah perspektif lintas agama atau value of faith. Jadi jelaskan, yang pertama disampaikan bukan nilai agamanya dulu, tapi justru memahami betapa kerusakan di bumi itu terjadi dan apa penyebabnya. Setelah itu kita tahu, ternyata ada kerusakan, ada kerugian. Baru ini gimana caranya? Nah ternyata agama menjadi solusi. Nah prosesnya begitu Mbak. Seru ya? Seru banget Mbak. Aku salut sama Mbak. Ini tuh kayak ini harus ada seri kedua. Iya, harus ada seri kedua. Dan maksudnya podcast soal kita kayak ngebahas soal agama ini jangan hanya sekali ini aja, tapi terus menerus. Dan jadi agama itu jangan menjadi menara gading Mbak Mai. Agama itu jangan jadi sesuatu yang suci tidak bisa tersentuh. Nah itu. Tapi agama itu ada menjadi living of life. Mungkin karena ini juga maaf aku potong. Mungkin karena orang tuh menganggap kayak kaku gitu agama. Iya. Ya maksudnya ini kaku peraturan yang bukan peraturan, maksudnya sesuatu yang peraturan sih, sesuatu hal yang bikin kaku. Tapi kata Mbak ini jangan dibuat seperti itu gitu. Dan gini, jadi juga orang lupa misalnya. Saya tanya ke teman-teman waktu itu, saya ketemu dengan teman-teman sekolah mahasiswa Indonesia yang di Mesir tuh tahu Mbak berapa? 10.000. Saya tanya di antara kalian, waktu itu kan nggak 10.000 kami ketemu, tapi saya bertemu dengan ratusan.
mahasiswa tanya, kalian belajar agama? Iya bunda. Apakah kalian belajar tentang ayat-ayat tentang lingkungan? Tidak. Oke, kalian belajar tentang apa? Muamalah. Muamalah itu apa? Hubungan antara manusia dengan manusia. Apakah kalau alamnya itu rusak, itu juga akan ada ini dikritisi? Nah enggak. Saya tanya, ada enggak yang dari Kalimantan? Saya. Ada yang dari Lampung saya. Coba adakah ayat tentang gajah? Menyebutkan ada Bu Alfil gini. Betul. Di Lampung ada gajah, ada Bu. Kalau begitu, kalau misalnya gajah di Lampung itu hilang karena tidak bisa hidup lagi, apakah umat beragama diam saja? Iya Bu. Terus oke, kamu dari mana? Kalimantan. Wah, hutan kami udah rusak Bu, begini. Biasanya orang menebang hutan kalau yang muslim pakai apa Mas? Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana seorang Islam menggunakan kata Bismillahirrohmanirrohim dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk merusak lingkungan? Nah kan, iya. Ini hal yang biasa tapi dalam miris gitu loh. Jadi kita itu lupa membawa agama menjadi satu way of life. Kita harusnya membawa agama itu yang santai saja. Tapi ini the way of life. Benar. Jadi berguna untuk saya dan berguna untuk sesama. Itu udah nilai-nilainya gitu. Iya, karena gini, agama Islam misalnya, kalau yang Kristen Katolik saya tahu tentang agama, tentang lingkungan, tapi yang non lingkungan saya tidak terlalu ngerti. Nah, misalnya agama Islam itu dilahirkan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi agama yang memberikan rahmat buat sesama. Agama Islam tidak pernah dituliskan agama Islam hanya untuk orang Islam, nggak ada. Tapi agama Islam adalah rahmatan lil alamin, termasuk di dalamnya adalah binatang, tumbuhan, makhluk hidup, bahkan makhluk yang kita anggap misalnya mineral, gunung. Itu kan kalau di dalam Al-Quran gunung-gunung itu kemudian dia bertasbih loh. Bener, bertasbih. Gitu Mbak. Aduh sekarang ternyata seru ya. Itu maksudnya harusnya nanti kalau nih mungkin aku akan menjadi PR buat aku bikin sesi lintas agama dengan topik yang beda lagi. Maksudnya agama dihubungkan dengan misalnya isu biodiversitas gitu. Benar. Ini maksudnya nggak hanya cuma di situ doang. Jadi tapi ada masih isu energi, ada biodiversity, ada sampah. Ada ya yang terkait dengan 7 hal yang membuat iklim kita sangat rusak itu kan ada 7 ya. Ada sampah, ada hutan, ada pertanian, gitu-gitu. Jadi itu bisa menjadi subtema Mbak, dan itu luar biasa kami bahas. Seru kan? Iya. Kamu bisa 2 jam sama aku. Bisa lupa ada di sini tuh ada kamera di mana-mana. Jadi udah ngobrol aja santai jadinya. Iya. Seru memang benar-benar. Iya, itu dan isu seperti ini kan ya menjangkaunya tidak hanya tadi balik lagi kalau lingkungan ya paling anak-anak lembaga LSM lagi atau NGO lagi. Ini kan umum gitu bisa. Dan umat di dunia itu di Indonesia itu semua beragama. Bahkan kalau menurut saya mereka semua itu kami menyebutnya adalah religious group. Jadi bukan hanya agama tetapi juga mempunyai kepercayaan. Nah orang yang percaya itu pasti orang yang punya nilai-nilai kebaikan. Nah kebaikan inilah yang namanya bukan hanya kebaikan yang namanya ibadah, itu kebaikan untuk sesama dan semesta. Betul. Jadi ya kita bukan ya tadi aku tadi teringat omongan Mbak Henning bahwa kita beragama atau kita beribadat bukan hanya untuk manusia antar manusia tapi juga dengan makhluk hidup yang lain. Seperti mohon maaf aku bukan agama Buddha tapi kalau nggak salah Buddha juga bilang bahagia untuk ininya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Iya benar, gitu kan? Semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Nah itu benar. Nah Mbak Ning, bagaimana? Oke nih, ini kita udah mulai mengarah ke detik-detik kita tidak ngobrol lagi. kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya gitu. Mau ke sesi penutup, hampir menutup. Tapi ini pertanyaan. Gimana sih Mbak? Bagaimana cara menjangkau publik atau adakah pesan-pesan
untuk pendengar nanti nih kita sebutnya sobat kaum ya Mbak. Sobat kaum ini agar mereka juga ikut terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, terutama sebagian besar dari hampir 90% bahwa kita adalah kelompok beragama dan mengambil aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam kita Mbak. Oke, penting banget bahwa pertama semoga bisa berpartisipasi dengan baik sahabat-sahabat kaum ya. Yang kedua, kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat, kalian boleh menyebut beragama apa saja terserah. Tapi saya percaya bahwa kalian ketika seorang aktivis lingkungan mempunyai nilai yang sangat dalam untuk urusan-urusan lingkungan, maka yang bisa dilakukan banyak sekali. Jadi kalau menurut saya, tolong teman-teman juga berbagi dengan para lintas agama tentang data-data, tentang kebaikan lingkungan, tentang kerusakan lingkungan, tentang damage, tentang berubahnya bentang alam, tentang hilangnya sumber daya hayati. Nah, kemudian karena teman-teman mungkin kurang paham tentang ilmu agamanya, bicarakan itu dengan teman-teman yang dari kelompok agama. Ini ada ayatnya ya. Pasti mereka akan menjawab, ada. Ini ada hadisnya. Saya yakin 1000% itu ada. Jadi dengan ada kolaborasi ini, maka akan terjadi satu hubungan yang baik antara teman-teman sahabat kaum misalnya dengan teman-teman kelompok lintas agama. Itu satu. Yang kedua, tidak haram loh hukumnya bahwa semua teman-teman juga sedikit tahu tentang apa yang ada di dalam agama. Jadi yang pertama adalah agama itu adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, kita harus paham dan tahu bahwa agama itu memerintahkan kita untuk memuliakan bumi. Bukan hanya jagain Mbak Mai, tapi memuliakan bumi. Tahu, kita sering menyebut kita bumi sebagai ibu bumi. Nah sama, kalau di dalam agama Islam, ibu itu berapa kali lebih disebut. Jadi ibu lebih dihargai, ibumu baru bapakmu. Artinya ketika kita bersikap kepada ibu bumi, kita harus bersikap more than kita menghargai yang lain. Mother Earth. Ya, Mother Earth. Nah, yang ketiga, bahwa tadi kan ketika melakukan yang bertasbih bukan hanya manusia, kita harus sadari bahwa ini adalah pelajaran yang baik untuk bumi dan buat teman-teman. Semua misalnya ternyata matahari seperti ini, ternyata semua mempunyai cara bertasbih masing-masing. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bahwa nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai universal. Sehingga jangan khawatir bahwa agama itu akan mendetek sesuatu pada sesuatu yang perbedaan yang membuat ini menjadi rumit. Tetapi mari kita beragama dengan cara mencintai, dengan cara damai, dan dengan cara memuliakan bumi. Karena menurut saya kita akan menjadi orang yang lebih berguna kalau kita memahami agama dengan cara ini. Betul. Mbak Ening, kita nih udah di detik-detik penghujung acara. Mungkin boleh sedikit closing statement Mbak, gitu, pesan-pesan untuk para sobat kaum, para pendengar podcast kita gitu nanti ya, untuk teman-teman followers kita di sosial media. Ya, terima kasih sahabat-sahabat kaum yang kami cintai. Ini kita sudah sampai pada penghujung, jadi saya ingin menyampaikan hal yang biasa tapi mungkin berguna dan menjadi pengingat kita bahwa agama itu adalah way of life ya. Jadi agama itu adalah menjadi kesatuan dari kita dan memberikan petunjuk arah kemana. Ketika agama dibiarkan tidak menjadi arah, maka yang terjadi adalah kerusakan dan mungkin bencana yang terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena hal-hal yang terkait dengan agama itu dianggap sebagai menara gading. Hal-hal yang tertuang di dalam agama tidak pernah tersentuh. Yang kita pikir itu adalah sesuatu yang jauh dari kita. Padahal agama memberikan jawaban pada semua hal yang ada di dekat kita. Agama itu memberikan rahmatan lil alamin, memberi rahmat buat sesama. Dan agama dari satu agama ke yang lain dan semua ajaran agama itu pasti dimulai dengan cinta kasih. Kalau kita bisa membuat cinta kasih kita kepada Tuhan, maka kita harus bisa membuat cinta kasih kita pada sesama dan membuat cinta kasih kita kepada lingkungan. Jadi jangan dikira hubungan kita akan baik-baik saja kepada Tuhan
kalau ternyata kita tidak bisa membangun hubungan yang baik kita dengan alam. Jadi teman-teman, hubungan kita harus terbangun tiga-tiganya, hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Mantap sekali. Makasih banyak Mbak Haning. Terima kasih sudah balik lagi. Aku nggak akan bosan bilang terima kasih sudah meluangkan waktu untuk main ke Kaum Telapak. Ini menyenangkan. Teman-teman, sobat Kaum semuanya, kita udah di penghujung acara. Lebih tepatnya bukan penghujung acara ya, tapi penghujung siaran kita. Nah, jangan lupa untuk terus follow sosial media Kaum Telapak, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga tentunya di Spotify podcast Kaum Mengudara. Dan sampai ketemu di sesi-sesi topik-topik isu lainnya. Dadah sobat Kaum, bye.